Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Aska Salsabila dari kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya, dari kelompok kecil dari kelompok KKN 85. Saya Prodi Hukum Pidana. Saya Liviatan Bidatul Mila dari kelompok 79. Perkenalkan, nama saya Latif Ardiansyah dari kelompok KKN 79. Saya di sini akan membahas pembahasan pertama, yakni PSBB. Apa sih PSBB itu? PSBB adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Saya di sini juga akan membahas tentang peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 agar bisa terlaksanakan di daerah-daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Bahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi dalam keterangan tertulisnya mengatakan PSBB melingkupi pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah tertentu yang diduga terjangkit penyakit coronavirus. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah, peliburan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan terutama terkait aspek pertahanan dan keamanan. Kriteria wilayah yang menerapkan PSBB ialah suatu wilayah yang memiliki peningkatan kasus atau kematian akibat penyakit coronavirus secara signifikan dan cepat, serta memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di suatu wilayah atau di negara lain. Apakah kalian ada yang bertanya, bagaimana sih cara pelaksanaan PSBB? PSBB dilakukan selama masa inkubasi. Inkubasi terpanjang dan masih bisa diperpanjang jika masih ada bukti penyebaran COVID-19. Kemenkes itu menjelaskan sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali kantor atau instalasi strategis yang memberikan pelayanan terkait 1. Pertahanan dan keamanan, 2. Ketertiban umum, 3. Kebutuhan pangan, 4. Bahan bakar minyak dan gas, 5. Pelayanan kesehatan, 6. Perekonomian, 7. Keuangan, 8. Komunikasi, 9. Industri, dan 10 adalah ekspor impor, 11 distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Pada pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang pastinya dilakukan di dalam rumah dan dihadiri keluarga terbatas saja. Di luar itu, kegiatan keagamaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan tak lupa fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang telah diakui oleh pemerintah. Untuk pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang maupun pengaturan jarak orang. Kegiatan tersebut kecuali untuk yang pertama, supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan, penjualan bahan bakar minyak, gas, dan energi. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Yang terakhir, tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan lainnya termasuk kegiatan olahraga. Kemudian, pada pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya, serta berpedoman pada pandangan lembaga yang telah diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keagamaan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah diharuskan untuk tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol kesehatan menurut peraturan perundang-undangan.
Nah, pemerintah daerah dalam melaksanakan PSBB juga harus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat. Menurut Kementerian Kesehatan, PSBB sejatinya berbeda dengan lockdown yang dimana masyarakat atau penduduk dibatasi secara RT, RW, dan juga kabupaten, yang dimana mereka sama sekali tidak boleh keluar dari rumah. Kementerian Kesehatan berharap dengan adanya PSBB ini agar dapat memutus rantai penularan dari hulunya. Nah, dalam PSBB ini kita sebagai masyarakat harus ikut serta melaksanakan agar bisa terlaksana dengan baik dan berhasil. PSBB diharapkan lebih ketat daripada social distancing yang mana sifatnya adalah penegakan hukum serta pemantauan pergerakan dalam masyarakat. Tentunya dengan instansi berwenang yang berlaku sesuai undang-undang, PSBB dijalankan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu waktunya adalah 14 hari. Namun tidak menutup kemungkinan untuk diperpanjang masa waktunya atau diulangi lagi, karena penularan ini kembali terwujud lagi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus ikut serta melaksanakan PSBB ini dengan baik agar cepat selesai dan terhindar dari wabah virus COVID-19. Jadi ingat, bukan hanya pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat harus bisa dengan baik melaksanakan undang-undang yang berlaku. Kita melaksanakan PSBB selama 14 hari.